Wah, teman-teman, makasih ya udah bisa diajak kumpul buat diskusi bareng nih. Ah, santai aja lah, Steph. Kan ini emang bagus buat nambah wawasan kita. Iya benar, kita jadi bisa sambil tukar pikiran nih satu dengan lain. Iya, bener banget tuh, Jelo. Teman-teman, gak terasa ya, kita udah UAS. Kan kita mau bahas tentang soal UAS kita mengenai lisis atau sewa nih. Nah, sebelum masuk ke soal ya, aku mau tunjukin ke kalian nih tentang pengertian dari sewa dan penjelasan tentang PSAK dan IFRS yang mengatur tentang lisis atau sewa ini. Disimak ya guys, biar kita bisa mengerjakan soal UAS dengan baik guys. Wah, ternyata ada perbedaan PSAK dan IFRS mengenai sewa ini. Ada dua PSAK dan satu IFRS, yaitu PS173, 30, dan IFRS 16 nih. Apakah kalian tahu perbedaannya? Wah, sorry banget nih, Angelo. Aku kurang ngerti kalau soal itu. Nah, aku paham nih guys. Jadi aku bantu jelasin ya. Nah, sebelum masuk ke dalam perbedaan antara PSAK 73, PSAK 30, dan IFRS 16 dari sisi lisi dan lesor, kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam perbedaan yang mendasar, yakni antara PSAK 73 dan IFRS 16. Sebab PSAK 73 ini sendiri mengadopsi IFRS 16 sehingga sebenarnya di antara PSAK 73 dan IFRS 16 ini tidak memiliki terlalu banyak perbedaan dan memiliki dasar yang sama karena IFRS 16 merupakan dasar acuan dari PSAK 73. Nah, perbedaannya apa aja sih? Yang pertama, IFRS 16 lampiran C paragraf C1 tentang tanggal efektif, di mana dalam PSAK 73 dinyatakan bahwa entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode pelaporan tahunan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Sedangkan IFRS 16 yang merupakan panduan dari PSAK 73 ini sendiri memiliki tanggal efektif yang terlebih dahulu, yaitu tanggal 1 Januari 2019 dengan gap yang dimiliki selama 1 tahun. Nah, yang kedua, IFRS 16 lampiran C paragraf C21E tentang pencabutan pernyataan lain, yaitu dengan menambahkan pencabutan ISAK 25 hak atas tanah. Sebab di dalam IFRS 16, dalam pencabutan pernyataan lain, tidak terdapat pencabutan pernyataan untuk ISAK 25 atas hak atas tanah. Nah, yang ketiga, pada bagian IFRS 16 lampiran D tentang amandemen konsekuensial terhadap IFRS 1 atau First Time Adoption of International Financial Reporting Standard, karena IFRS 1 itu belum diadopsi di Indonesia, sehingga di dalam PSAK 73 ini tidak terdapat amandemen tersebut. Yang keempat, yaitu di PSAK 73 menambahkan dasar kesimpulan tentang alasan pencabutan ISAK 25 hak atas tanah. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam perbedaan antara PSAK 73, PSAK 30, dan IFRS 16. Boleh di next slide. Nah, PSAK 73 yang mengadopsi IFRS 16 sesuai dengan penjelasan di atas itu sendiri merupakan pengganti dari PSAK 30, di mana seperti yang sudah dijelaskan di atas, jadi kita dapat mengetahui bahwa PSAK 73 mengadopsi IFRS 11 itu menggantikan PSAK 30 yang sebelumnya mengadopsi IAS 17. Pada saat IAS 17 digantikan oleh IFRS 16, PSAK 30 yang mengadopsi IAS 17 ini juga digantikan oleh PSAK 73 yang mengadopsi IFRS 16. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa PSAK 73 dan IFRS 16 ini tidak punya perbedaan yang signifikan. Tapi perbedaan yang signifikan itu adanya antara PSAK 73 yang sama dengan IFRS 16 dengan PSAK 30 dari sisi lesi dan lesor. Yang pertama, perbedaannya apa aja? Boleh di next slide. Nah, yang pertama itu menurut iaiglobal.or.id dikatakan bahwa penerbitan PSAK 73 yang diadopsi dari IFRS 16
tentang leases yang memberikan dampak terhadap perubahan pelaporan keuangan karena pengaturan di dalam PSAK 73 ini mengubah secara substansial perlakuan akuntansi atas sewa dan mengharuskan lessee atau penyewa untuk mencatat kontrak sewa dalam model tunggal sebagai aset hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, perbedaan pada ruang lingkup sewa, yakni pengecualian terhadap aset sewa, di mana di dalam PSAK 30 itu menjelaskan bahwa PSAK ini itu diterapkan dalam akuntansi untuk semua jenis sewa, kecuali sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan minyak, mineral, atau gas alam, dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui dan hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi atau PSAK 19 untuk hal-hal seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip atau karya tulis, hak paten dan hak cipta. Sedangkan ada penambahan pengecualian di dalam PSAK 73 yang mengatur seluruh sewa, termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa masuk dalam ruang lingkup yang mana semua pengecualiannya itu masih sama dengan PSAK 30. Namun tambahan pengecualiannya itu ada sewa aset biologis PSAK 69, perjanjian konsensi jasa ISAK 16, lisensi kekayaan intelektual PSAK 72. Pernyataan ini menandakan bahwa aset pengecualian pada pasal 73 PSAK ini telah memiliki aturan khusus pada PSAK 69, ISAK 16, dan PSAK 72. Nah, yang ketiga itu perbedaannya adalah pada pengidentifikasian kontrak pada awal sewa, PSAK 30 menjelaskan awal sewa atau inception of the lease adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap ketentuan-ketentuan pokok sewa. Pada tanggal ini, sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau operating leases atau sewa pembiayaan atau financial atau capital leases. Nah, untuk sewa pembiayaan, jumlah yang diakui pada awal masa sewa itu ditentukan. Sedangkan dalam PSAK 73, untuk mengidentifikasi sewa menjelaskan suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset diidentifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Karena itu, PSAK 30 menentukan pengklasifikasian sewa dengan memisahkan antara kontrak sewa operasi dengan kontrak sewa pembiayaan. Sedangkan PSAK 73 ini menetapkan sewa tunggal tanpa membaginya. Nah, sesuai penjelasan dari Miss Golida pada saat kelas, sewa operasi atau operating lease itu beban sewa ruangan itu dimasukkan sebagai expenses, itu di atas 1 tahun. Atau sewa pembiayaan atau financial atau capital lease itu dimasukkan sebagai aset asalkan dia itu 75% economic life of asset lease is controlled by lessee dari sudut pandang lessee atau penyewa. Nah, selanjutnya itu jika financial lease yang mencatat aset itu adalah lessee, itu bukan lessor. Lessee itu mencatat sebagai aset namanya atau aset lease. Padahal lease itu bukan pemilik barang, namun pemiliknya itu adalah lessor. Tetapi setelah financial lease ini ditandatangani dalam kontrak, maka pada saat itu yang mencatat aset itu bukan pemilik, malah penyewa. Itu dicatat pada neraca lessee, bukan pada neracanya lessor. Maka yang bertambah itu adalah aset lessee, bukan asetnya si lessor. Nah, secara akuntansi ini yang benar, karena di dalam hal akuntansi itu yang diutamakan adalah substansinya, bukan legal judgment-nya. Jadi yang paling terakhir itu yang dilihat adalah substansi, bukan bentuk legal atau secara legal dari si lessor atau pemilik. Dan lease itu tidak punya apa-apa, tetapi secara akuntansi pemilik barang adalah yang mengontrol atau yang menjadikannya aset itu adalah yang mengontrol. Yang mengontrol di sini ya adalah si lessee karena dia udah punya 75% kepemilikan dan disewanya itu secara beruntut. Nah, jumlah aset lease yang dicatat oleh lessee itu sebesar present value dari jumlah pembayaran pokok leasing. Nah, ini dapat dilihat penjelasan lebih lengkapnya di dalam PPT. Nah, selanjutnya
Model akuntansi sewa yang keempat itu adalah model akuntansi sewa PSAK 30. Itu adalah sewa mensyaratkan penyewa dan pesewa untuk mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa pembiayaan atau financial capital leases atau sewa operasi atau operation leases, dan mencatat kedua jenis sewa tersebut berbeda. Dan pada PSAK 73, sewa menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan model akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa atau leasing. Boleh di next slide? Nah, penyewa ini mengakui aset dan liabilitas untuk seluruh sewa dengan masa sewa lebih dari 12 bulan, kecuali aset pendasarnya itu bernilai rendah. Nah, sewa-sewa tertentu yang mengizinkan lisi untuk off balance sheet pada aset penurut PSAK 73 dan PSAK 30 ini dikarenakan aset pendasarnya itu bernilai rendah. Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak guna atau right of use asset yang merepresentasikan haknya untuk menggunakan aset pendasar sewaan dan liabilitas sewa yang mempresentasikan kewajibannya untuk membayar sewa. Itu terdapat dua pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yaitu sewa jangka pendek, sewa yang aset pendasarnya underlying aset atau bernilai rendah. Nah, mengenai sewa pembiayaan, financial atau capital leases, dan sewa operasi atau operation leases, dapat dilihat penjelasan lebih lanjutnya di dalam PPT. Next slide. Nah, selanjutnya itu PSAK 30. Yang kelima ini adalah PSAK 30. Nah, PSAK 30 itu menyatakan awal masa sewa atau commencement of the lease term adalah tanggal pada saat lease. Jadi, nilai kini dari pembayaran sewa minimum jika nilai kini itu lebih rendah daripada nilai wajarnya. Tingkat diskonto yang digunakan adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa. Nah, jika dapat ditentukan secara praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman atau incremental lease. Nah, biaya langsung awal yang dikeluarkan lease itu ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset, termasuk biaya sehubungan dengan aktivitas sewa tertentu seperti negosiasi dan pemastian pelaksanaan sewa. Sedangkan pada PSAK 73, jumlah pengukuran awal liabilitas sewa adalah pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat di mana aset berada, atau merestorasi aset pendasar ke dalam kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan. Penyewa dikenai kewajiban atas biaya tersebut baik pada tanggal permulaan atau sebagai konsekuensi dari telah menggunakan aset pendasar selama periode tertentu. Nah, yang ketujuh itu pada saat pengungkapan dan pengukuran pasal 30 PSAK, pembayaran sewa itu diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sedangkan menurut PSAK 73 mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa, mengukur aset hak guna pada biaya perolehannya. Nah, yang kedelapan itu perbedaannya adalah pada pengungkapan dan penyajian pada laporan keuangan. Dalam PSAK 30 tidak jauh berbeda dengan PSAK 73, di mana pengungkapan yang dipersyaratkan dalam PSAK 50. Kemudian direkonsiliasi antara investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran sewa minimum pada tanggal neraca klasifikasi investasi. Nah, yang ke-9 dalam PSAK 73, sewa secara substansial meneruskan persyaratan akuntansi sewa dalam PSAK 30 sewa untuk pesewa atau lessor. Dengan demikian, pesewa tetap mengklasifikasikan sewanya itu sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda.
Akan tetapi pesewa disyaratkan untuk memberikan pengungkapan tambahan tentang eksposur resiko pesewa, khususnya tentang resiko nilai residual. Nah, yang terakhir nih, yang ke-10, ini sesuai dengan penjelasan pada perbedaan PSAK 73 dengan IFRS 16, di mana dalam PSAK 73, sewa itu akan mencabut beberapa hal, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada penjelasan isi singkat dari PSAK 73. Nah, di mana salah satunya terdapat pencabutan ISAK 25, di mana ISAK 25 ini mencabut karena IFRS 16 itu telah memberikan klarifikasi apakah kontrak tertentu yang tidak mengalihkan hak legal atas tanah merupakan transaksi sewa atau transaksi pembelian tanah. Hal ini relevan dalam konteks perlakuan akuntansi untuk hak atas tanah di Indonesia yang telah ada dalam ISAK 25. Nah, untuk mendorong program konvergensi dari IFRS standar, maka DSAK IAI mengakomodasikan pengklarifikasian dalam IFRS 16 tersebut dalam dasar kesimpulan atau DK DE PSAK 73 paragraf DK 01 sampai DK 10 dan mengusulkan untuk mencabut saja ISAK 25 ini. Nah, terdapat kesimpulan atas perbandingan ini dapat dilihat langsung di dalam PPT-nya. Wah, ternyata itu perbedaan mengenai PSAK 73, 30, dan IFRS 16 tentang sewa. Nah, kalau semuanya udah paham gini kan, kita udah bisa mulai bahas soal UASnya kan? Bener tuh. Nah, kita langsung masuk aja ya guys ke pertanyaan yang ini. Nah, pertanyaan yang ini tuh pada ada yang tahu nggak sih? Pertanyaannya tuh gini, PT Sejahtera pembukuan pengakuan awal sewa itu sebesar Rp 10 miliar sebagai mesin debit dan liabilitas sewa kredit. Nah, bagaimana pendapat saudara? Ada yang tahu nggak ya kira-kira untuk pertanyaan ini di antara kalian? Oke, jadi untuk pertanyaan nomor 2 ini ya, sebagai pertanyaan kita UAS nomor 2, aku bakal jelasin ya, karena saya mengetahuinya. Jadi dalam soal ini dikatakan bahwa pembukuan pengakuan awal itu debit mesin dan liabilitas sewa itu di kredit sebesar 10 miliar. Oke. Jadi dalam soal tersebut juga dikatakan bahwa 10 miliar itu merupakan fair value. Oke. Jadi aku langsung masuk ke pembahasan. Di sini itu kita ada karena itu sewa, kita ada PV annuity, lalu PV single sum gitu ya. Jadi karena kita ada sewa, kita harus hitung dulu untuk present value-nya. Jadi yang kita catat itu di pengakuan awal merupakan present value, bukan future value. Karena future value untuk masa depan, tapi untuk pengakuan awal kita harus catat yang present value, nilai sekarang gitu. Jadi kita harus cari untuk nilai sekarang, di mana itu tidak diketahui di dalam soal. Oke, jadi pertama, untuk mencarinya juga, ada dua cara. Pertama itu sudah diketahui di soal 9,716,285,739. Tapi ada satu lagi, kita bisa cari sendiri juga dengan mengetahui bunga dan tahun peminjaman sewa tersebut. Jadi kita bisa lihat di PV annuity due of one, yaitu PV anuitas per tahun. Karena kita sewa bayarnya per tahun, kita pakai PV annuity due of one dengan persentasenya 12%, 5 tahun jangka penyewaannya. Kita dapat di tabelnya itu bisa dapat 4,037349,347 gitu. Lalu PV single sum-nya juga itu kalau contohnya nih ada hal-hal lain kayak ada hak opsi, itu kalau dijual atau dibeli itu harganya berapa, kita bisa pakai PV single sum gitu. Dengan percentage 12% 5 years dapatnya 0,56742856 kayak gitu. Lalu untuk cari present value-nya kayak gimana nih? Jadi present value untuk mencarinya kita pakai annual rental payment atau per tahun rental payment-nya atau sewanya berapa. Lalu kita kaliin sama present value-nya annuity due of one gitu. Jadi caranya, kalau kita ketahui nih PV annuity-nya 4,03 sekian dikali sama yang tertera di soal. Untuk annual rental payment-nya 2,406 yaitu 2,4 M ya, 2 M 406 juta 600.405 gitu. Kita kaliin kita dapat 9 M 716 juta 205.739. Itu sebagai present value. Jadi yang boleh dicatat hanya sebagai pengakuan awal yaitu present value gitu. Jadi kita jurnalnya mesin pada liabilitas atau utang sewa sebesar 9,716,86739. Berarti yang dalam soal mengetahui atau mengatakan bahwa menggunakan 10 miliar itu salah karena itu future value, di mana pengakuan awal menggunakan present value gitu.
Oke, lalu aku juga menjelaskan mengenai di soal ini juga kita harus mengetahui ya, apakah itu merupakan operating list atau sales-type finance list gitu ya. Jadi perbedaannya apa aja sih teman-teman? Kita bisa lihat di sini. Kriteria itu kalau kita tahu dia itu finance list jika memenuhi nih. Kalau dia memenuhi salah satu dari 5 ini berarti dia merupakan finance list. Tapi kalau bukan merupakan salah satu dari 5 ini berarti dia operating list gitu. Jadi cara bedanya gimana? Kita bisa lihat dulu. Pertama, transfer of ownership test. Di dalam soal juga dikatakan bahwa mempunyai hak opsi atau hak untuk dipindah tangankan atau dibeli oleh lessee tersebut. Jadi kita bisa katakan bahwa dia punya transfer of ownership test gitu. Lalu yang kedua, itu apakah dia ada purchase option test, bargain purchase option, itu tidak diketahui bahwa untuk purchase option itu harganya berapa di dalam soal. Dia cuma mengkasih tahu bahwa dia punya transfer of ownership test gitu. Jadi kita nggak tahu purchase option test, di mana kita nggak bisa bandingin nih bargain purchase, di mana purchase price itu apakah lebih kecil atau lebih besar dari fair value. Jadi di sini nggak bisa diukur purchase option test. Lalu yang ketiga, list term test, yaitu di mana kalau finance list itu di atas 75% nih. Jadi caranya kayak gimana? Itu list term dibagi economy life. Jumlah tahun disewa dibagi sama jumlah ekonomis nih, umur ekonomis, manfaat ekonomisnya. Kita bagiin 5 tahun dibagi 8 tahun, itu sama dengan 0,63, di mana masih belum sampai 75%, itu hanya 63% gitu, jadi tidak memenuhi kriteria yang ketiga. Lalu yang keempat, present value test, itu 90% lebih besar atau sama dengan gitu, baru bisa dianggap sebagai finance list gitu ya. Jadi kita udah mengetahui present value kita tadi 9,7 M sekian dibagi sama 10 miliar gitu. Jadi kita otomatis sudah dapat 97%. Jadi di sini dia memenuhi present value test yang keempat. Lalu alternative use test tidak diketahui di dalam soal, di mana dia mempunyai alternatif pemakaian gitu. Jadi kita cuma bisa bilang 1 dan 4 memenuhi kriteria finance list, sehingga dia merupakan finance list untuk list ini, untuk soal tersebut merupakan finance list. Oke, kemudian kita masuk ke amortization schedule. Di sini tuh kita biar tahu nih perusahaannya pembayaran tahunan keberapa, lalu beban bunganya berapa juga, lalu pengurangan liabilitas sewa berapa jadinya, lalu terakhir kita bisa tahu liabilitas sewanya sisa berapa per tahun tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat dia punya sewa 5 tahun ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari 2020 sampai 2024. Kenapa kalau kita hitung ya 2020 sampai 2024 cuma 4 tahun, tapi untuk amortization schedule ini untuk sewa, khusus untuk sewa kita harus cari dari 2020 sampai 2024. Kita harus masukin 2020-nya. Jadi total udah 5 tahun gitu. Jadi teman-teman kalau hitung untuk sewa harus dari 2020 ya, kalau 5 tahun sampai 2024 aja gitu ya teman-teman. Lalu pembayaran tahunan sendiri ya, untuk kolom kedua ini dia udah diketahui di soal pembayaran tahunnya berapa, annual rental payment-nya berapa, yaitu 2,4 M, yaitu 2 M 400 juta, 400 juta, 405 gitu. Lalu beban bunganya itu kita bisa dapat itu mulai dari 1 tahun ke depan, dia pinjamnya 1 Januari 2020, lalu tahun depan dia pinjam karena ada satu tahun, itu berarti 12%, yaitu 12% per year ya, dikaliin sama liabilitas sewa tahun lalu. Liabilitas sewa yang di 1 Januari 2020 yaitu 7,3 M, 7,309 juta 985 ribu ini. Dikaliin kita dapat 877 juta gitu ya, sekian. Lalu kita mengurangi pengurangan liabilitas sewa itu dari pembayaran tahunan dikurang beban bunga. Lalu kita dapat hasilnya untuk pengurangan liabilitas sewa 1,5 M sekian ya teman-teman. Lalu liabilitas sewa itu dari liabilitas sewa tahun lalu dikurangin sama pengurangan liabilitas sewa tahun tersebut. Kayak contohnya kita untuk mencari tahu 1 Januari 2021 itu hasilnya 5,78 M, itu dari mana? Itu dari 7,3 M yang dari liabilitas sewa 1 Januari 2020 dikurangin sama pengurangan liabilitas sewa 1 Januari 2021 gitu. Jadi kita dapat 5,78 M gitu. Lalu sampai akhir masa peminjaman 5 tahun yang 5 tahun itu 1 Januari 2024 liabilitas sewanya harus nol karena kita udah tidak meminjam atau melakukan peminjaman utang sewa, udah dibayar oleh lessee tersebut kayak gitu. Jadi sekian untuk pembahasan nomor 2. Wah, lengkap banget ya Jelo penjelasan kamu. Aku setuju sih dengan yang jawaban kamu gitu, karena lengkap banget dan aku rasa sesuai juga dengan jawaban aku yang udah aku pikirin gitu. Nah, kalau kamu gimana nih Will? Setuju juga nggak?
dengan pendapat Angelo. Iya, sama kok. Aku juga setuju. Aku juga setuju kalau misalnya jurnalnya itu harus dicatat dengan angka sebesar 9.716.285.79. Oke guys, jadi hasil perhitungan dan pendapat kita satu kelompok udah sama nih untuk pertanyaannya ini. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Oke, aku lanjut ke slide berikutnya. Teman-teman, Oke, jadi aku mau lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu PT Sejahtera nih membukukan apa saja pada pengukuran setelah pengakuan awal berdasarkan PSAK 73. Mungkin dari teman-teman bisa jelasin nih. Oke deh, aku mau coba nih. Nanti kalau misalnya ada yang salah atau ada masukan-masukan lagi, boleh ya kalian kasih tahu aku. Nah, kita mulai ke soalnya. Tapi sebelumnya aku mau reminder kalian lagi dulu deh untuk yang PSAK 73. Jadi berdasarkan PSAK 73-nya ini, penyewa akan membukukan hampir semua transaksi sewanya sebagai finansialis atau sewa finansial. Nah, namun ada juga untuk melakukan lain, yaitu buat yang pembukuan sewa operasi atau operating sendiri. Nah, syarat-syaratnya itu adalah hanya boleh dilakukan atas transaksi sewa yang memenuhi dua syarat nih. Yang seperti si Stephanie tadi jelasin, itu berjangka pendek atau yang di bawah 12 bulan, dan juga dia harus bernilai rendah. Nah, contoh-contohnya itu bisa kita temui di kehidupan kita ya. Misalnya kayak sewa ponsel, sewa laptop, dan sejenisnya gitu. Nah, setelah aku reminder kalian tentang PSAK 73 ini, kita langsung aja masuk ke soal. Jadi si PT Sejahtera ini setelah mencatat pencatatan pengakuan awal yang tadi udah dijelasin sama saudara Angelo, selanjutnya kita bakal mencatat setelah pengakuannya, yaitu kita bisa mencatat jurnal pembayaran utang sewa, terus jurnal atas penyusutan, dan juga jurnal atas beban bunga. Nah, jurnal-jurnal ini pun akan kita pelajari lebih lanjut setelah ini. Oke, kita langsung bahas aja ke yang pertama. Jadi kayak sesuai contohnya ya, pada 1 Januari 2020, kita bisa melakukan yang namanya pencatatan jurnal pembayaran utang. Sesuai dengan namanya, pencatatan pembayaran utang, kita bisa langsung mencatat liabilitas sewa pada kas dengan angka atau dengan jumlah 2.406.405. Nah, angka ini didapat dari soal, yaitu kita bisa lihatnya di angsuran-angsuran. Soalnya pembayaran utang ini sama aja hasilnya kayak angsuran-angsuran. Untuk akhir tahunnya, kita bisa lihat pada 31 Desember 2020, kita bisa mencatat jurnal atas penyusutan atau depresiasi, dan juga beban atas bunga. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke jurnal atas penyusutannya ini. Sesuai dengan slide yang saya tunjukkan ini, yaitu ada penyusutan atau beban depresiasi atau beban penyusutan pada right of use asset atau aset hak guna, yaitu sebesar 1.214.535.717. Nah, angka ini bisa kita dapat dari liabilitas sewa dibagi dengan umur ekonomis. Nah, kenapa sih kita pakai umur ekonomis? Jawabannya begini, karena di soal kan dicantumkan bahwa ada sebuah hak opsi. Nah, kalau misalnya ada menerima hak opsi, jadi kita pakai yang namanya umur ekonomis. Kalau misalnya dia nggak ada hak opsi, kita pakai yang lease term atau sewa kontrak sebesar 5 tahun itu. Nah, jadi kita tinggal bagi aja itu liabilitas sewanya itu 9.716.285.739 itu dibagi dengan 8. Nanti kita dapat angka yang 1.214 sekian ini. Lalu kita masuk ke beban bunga. Beban bunga ini kita mencatat beban bunga pada liabilitas sewa sebesar 877.162.240.08 sekian ini. Nah, angka ini bisa kita dapat dari liabilitas sewa dikurang dengan pengurangan liabilitasnya dikali dengan bunga implisitnya yang ada pada soal, yaitu 12%. Liabilitas sewanya seperti yang udah saya jabarkan tadi, sebesar 9,7 miliar sekian itu dikurang dengan angsuran-angsuran atau pengurangan liabilitas sewa tadi, yaitu sebesar 2.406 tadi. Nah, hasil dari pengurangan tadi itu dikali dengan 12% bunga implisitnya tadi, didapatlah sebesar 877.162.240
10.08 sekian ini. Nah, jadi untuk pencatatan atau pengukuran setelah pengakuan awal ini ada 3, yaitu tadi pencatatan jurnal pembayaran utang, lalu ada atas penyusutan, dan juga atas bunga. Ketiga ini aja. Aku sama sih pendapat saya dengan Sun mengenai setelah pengukuhan itu atau setelah pengakuan itu harus apa aja. Jadi pendapatku sama kayak Will nih. Kalau Steph gimana? Nah, pendapat aku juga sama sih. Dari hasil analisa aku dan dari pemahaman materi yang aku tangkap di kelas dan yang aku pelajarin, setelah mencatat pencatatan sewa, pembiayaan atau pengakuan awal, kita mencatat jurnal pembayaran utang sewa di tahun tersebut, dan tahun berikutnya juga melakukan jurnal atas penyusutan dan bunga. Kemudian pada 31 Desember 2020-nya dilakukan jurnal atas penyusutan dan bunga untuk jurnal, dan angkanya itu aku dapatnya sama juga nih kayak yang didapat sama Will tadi. Oke deh, kalau misalnya udah sama dan juga semuanya udah pada clear, thank you banget atas diskusinya pada hari ini. Nah, gara-gara udah kelar dan juga udah pada paham semua, kita akhiri diskusi kita sampai sini ya. Thank you banget guys atas semua informasi dan juga pelajaran-pelajaran baru atas pelajaran tentang sewa atau leasing ini. Makasih guys. Oke, thank you guys. See you. Bye-bye. Aku bingung nih untuk pertanyaan nomor 4. Coba aku tanyain ke William deh lewat pesan yang aku kirim pakai pesawat kertas ini. Siapa tahu dia tahu. Apa ini? Oh, surat dari Stefani. Jika jangka waktu sewa dalam kontrak PT Sejahtera adalah 11 bulan dan bukan 5 tahun, bagaimana perlakuannya? Ini sih gampang. Oke, Step, ini jawabannya. Oke, jadi kalau misalnya sewanya itu dilakukan selama 11 bulan dan bukan 5 tahun. Nah, itu perlakuannya gimana? Perlakuannya itu jadi kita bisa perlakukan sebagai sewa jangka pendek atau operating lease, yang dimana kalau misalnya kita asumsikan dia tidak menerima hak opsi, tapi dia juga bisa dianggap atau diperlakukan sebagai finansialis kalau seandainya dia menerima hak opsi. Nah, kita bisa lihat nih di bawah ada perbedaan penjabarannya masing-masing, kalau dia itu finansialis maupun dia itu operating lease. Kita mulai dari finansialisnya dulu. Kalau dari finansialis sendiri, jurnal pengakuan awalnya itu menggunakan PV yang selama 11 tahun, sehingga nanti itu kita bisa mendapatkan hasil PV atau present value berdasarkan jumlah dari 11 bulan tersebut. Nah, caranya dengan mengalihkan PV yang tadi kita cari dengan angsuran awalnya yang bisa diketahui di soal. Nah, dari hasil itu nanti kita bisa mendapatkan hasil atau nilai atau jumlah untuk jurnal pengakuan awalnya. Lalu untuk jurnal pembayaran sewanya itu juga menggunakan yang 11 bulan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan. Kalau bisa di sini kan soal kita pakai 11 bulan, makanya kita pakai 11 bulan. Nah, tapi perlu kita ketahui untuk yang 11 bulan ini kita samakan kayak setahun. Mengapa? Soalnya di soal ini dikatakan bahwa dia itu dibayar setiap 1 Januari. Berarti kan dibayar setiap 1 Januari per tahunnya. Sehingga walaupun dia 11 bulan, tapi dia tetap dikategorikan sebagai 1 tahun. Nah, beda kan, kalau misalnya 5 tahun, dia berarti 5 kali. Kalau ini 11 bulan, 1 tahun, 1 kali. Nah, untuk jurnal penyusutan sendiri, dia tetap memakai yang 8 tahun, yaitu nilai ekonomis. Kenapa begitu? Soalnya kita lihat di soal, dia itu menerima hak opsi. Untuk yang beban bunga itu kita bisa tetap memakai yang jumlah tarif eksplisitnya, yaitu 12%. Namun perlu diingat kalau misalnya bunga itu kan
berdasarkan liabilitas sewanya. Di mana liabilitas sewa tadi itu didapat dari PV-nya. Nah, PV ini kan selama 11 bulan. Jadi tentu bakal lebih kecil dibandingkan yang 5 tahun. Oleh karena itu, pasti nanti bunganya bakal jadi lebih kecil dibandingkan yang 5 tahun sebelumnya tadi. Terus kita bisa lihat buat yang operating list. Berbeda dari yang financial list. Kalau operating list itu dia nggak mencatat yang namanya jurnal penerimaan sewa, terus juga kayak depresiasinya, bunganya tadi. Dia itu cuma mencatat pembayaran beban sewa setiap awal tahun selama 11 bulan tersebut. Dan dia juga mengakui beban sewa pada akhir bulannya. Kita bisa lihat di jurnal di bawah ini ya, kayak sewa dibayar di muka pada kas, itu pada awal bulannya. Lalu pada akhir bulannya itu ada beban sewa pada sewa dibayar di muka. Jadi sekian ya untuk asumsi atau pertanyaan ini apabila dia itu 11 bulan dan bukan 5 tahun. Oh, ternyata begitu ya penjelasannya. Ternyata sesuai dengan yang udah aku diskusiin dengan Angelo ya. Thank you ya Will, aku jadi semakin ngerti nih. Wah, ada telepon dari Angelo nih. Aku angkat ya. Halo? Halo Steph, ini aku mau nanya ke kamu, boleh gak jelasin ke aku apa itu sewa kontijen, lalu sewa kontijen itu apakah diatur dalam PSAK 30 atau 73 nih? Mungkin boleh jelasin ke aku. Boleh, aku bantu jelasin untuk pertanyaan nomor 5 ya Angelo. Wih, apa nih? Coba aku lihat. Oh, ternyata. Nah, dalam pertanyaan ini terdapat 2 pertanyaan. Kita bagi terlebih dahulu. Nah, jelaskan apakah yang dimaksud dengan sewa kontijen. Dijelaskan pada bagian definisi paragraf 4 PSAK 30 dijelaskan bahwa rental atau sewa kontijen adalah bagian dari pembayaran sewa yang jumlahnya tidak tetap tetapi didasarkan pada perubahan faktor tertentu di masa depan selain faktor perjalanan waktu. Misalnya, persentase dari penjualan masa depan, jumlah penggunaan masa depan, indeks harga masa depan, dan suku bunga pasar masa depan, di mana sewa kontijen ini diakui sebagai beban pada periode untuk sewa pembiayaan atau financial atau capital lease dan sewa operasi atau operating lease dalam laporan keuangan lessee. Nah, pada bagian 2 dalam pertanyaan nomor 5 ini ditanyakan bahwa apakah diatur dalam PSAK 30 atau PSAK 73. Nah, sewa rental atau kontijen ini diatur dalam PSAK 30 bagian 1 revisi 2011. Tepatnya, rental atau sewa kontijen ini diatur dan dijelaskan pada bagian sewa dalam laporan keuangan lessee baik pada sewa pembiayaan atau financial atau capital lease maupun sewa operasi atau operating lease dan pada bagian sewa dalam laporan keuangan lessor. Namun lebih detail penjelasannya terdapat pada bagian definisi dan juga pada bagian sewa dalam laporan keuangan lessee khususnya pada bagian pengungkapan. Oh, ternyata jawaban dari Steph nih. Oke, ternyata kayak gini. Ngerti. Angelo, gara-gara diskusi kita kemarin, aku jadi punya pertanyaan nih. Kan tahun lalu kita ada COVID nih, nyerang kita nih. Nah, ada nggak sih dampak dari COVID ini terhadap pelaporan keuangan buat menyewa-nyewa yang kemarin kita udah bahas itu? Oke, aku jawab lewat chat aja kali ya. Oh, jawaban dari Angelo. Oke, kita lihat.
Oke, saya akan membahas mengenai nomor 6, yaitu jelaskan dampak COVID-19 ini yang berpengaruh pada bulan Maret 2020 terhadap laporan keuangan untuk sewa. Jadi, saya akan jelasin terlebih dahulu untuk bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap pelaporan sewa keuangan tersebut. Jadi, pertama, kita bisa tahu juga karena pandemi COVID ini, jadi turunnya permintaan untuk penyewaan terhadap aset tetap. Kenapa permintaan bisa turun? Karena kita juga bisa tahu bahwa pandemi COVID-19 ini membuat banyak masyarakat untuk sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi banyak operasional perusahaan itu tutup gitu. Jadi sehingga untuk persewaan aset privat tetap juga menurun gitu. Lalu yang kedua, banyaknya perusahaan-perusahaan baik pihak lesi ataupun lessor itu tutup. Kenapa? Karena sekarang bahkan sendiri untuk kebutuhan primer aja udah susah, apalagi untuk operasional perusahaan gitu. Sama juga untuk penyewaan yang dimana lebih mahal gitu ya. Jadi banyak banget permintaan menurun gitu untuk terhadap aset tetap penyewaan. Lalu yang ketiga itu bunga peminjaman itu harus turun dari pihak lessor dipinjam ke pihak lesi, karena biar ada lesi untuk pinjam gitu. Apalagi COVID-19 karena permintaan menurun, kita harus menurunkan harga kita gitu, yang dimana persewaan salah satunya itu harga bunganya kayak gitu. Lalu yang keempat, penyusutan aset tetap itu semakin sama gitu ya, penyusutannya sebelum COVID-19 sama setelah COVID-19 itu sama, tetapi karena penyewaannya itu atau lesinya makin dikit, jadi pendapatan sewa makin rendah gitu. Jadinya kita bisa mengakibatkan laba kita makin menurun atau bahkan bisa jadi rugi, dimana rugi itu kalau pendapatan sewa lebih rendah dari akumulasi penyusutan kayak gitu. Kalau yang terakhir nomor 5 itu ya, saya bilang juga sama, pendapatan sewa kalau lebih tinggi, lebih rendah dari beban penyusutan, maka akan terjadinya kerugian kayak gitu. Lalu kemudian saya masuk ke perubahan, karena ada penurunan bunga nih, biar banyak lesi yang pinjam, jadi ada perubahan juga dalam pencatatan akuntansi, di mana untuk lesi sendiri itu catatnya beban bunga pada kas, yang dimana kalau tahun sebelumnya, sebelum pandemi COVID-19 kita catatnya 12%, lalu kita kaliin sama 12% kita hasilin 120.000 gitu. Tapi kalau setelah COVID-19 itu 10% contohnya, atau di bawah 12%, biar ada penyewa untuk menyewakan aset aktifat tetap tersebut, ada lesi ya, jadinya kita turun jadi 10%, jadi beban bunga pada kas 100.000 gitu, ada penurunan selisih 20.000 gitu, jadi lebih murah untuk lesi beban bunganya. Lalu di sisi lessor juga pendapatan bunganya turun 20.000 kayak gitu. Oke, bagi lessor sendiri ya, pada laporan keuangan terjadinya pendapatan sewa itu menurun karena tingkat permintaan pada COVID-19 juga, karena pandemi COVID-19 ini membuat penurunan terhadap penyewaan aktifat tetap gitu. Jadi contohnya di sini juga di PowerPoint yang ditampilin, laporan keuangan sebelum COVID-19 pendapatannya contohnya 5 juta karena banyak peminatnya. Kemudian setelah COVID-19 itu terjadi perubahan karena pendapatan sewa itu makin menurun karena permintaan juga menurun, pendapatan juga menurun gitu. Lalu aktifat tetap untuk akumulasi penyusutan tetap sama, sehingga labanya itu kita bisa lihat di sebelum COVID itu 3 juta, dan setelah COVID itu bahkan jadi rugi karena beban penyusutan lebih tinggi dari pendapatan sewa gitu. Sehingga di sini juga ada perubahan setelah COVID-19 untuk laporan keuangan untuk pendapatan sewa kayak gitu.